Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang masalah menikahkan anak perempuan yang perawan. Jadi kalau ada seorang wali, bapaknya ingin menikahkan anak putrinya yang perawan, maka boleh sang bapak ini menikahkan putrinya itu tanpa izin daripada si anak tadi. Artinya dalam pernikahan itu boleh saja. Kita sudah sebutkan kemarin riwayat-riwayatnya, hadis-hadisnya. Salah satu yang paling masyhur adalah Sayyidina Abu Bakar menikahkan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha yang waktu itu masih berumur 6 tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bersama Siti Aisyah itu pada saat umur Siti Aisyah di 9 tahun. Ya, ini sudah balik karena perempuan Arab itu rata-rata baliknya itu adalah di umur 9 tahun. Nah, setelah itu berkumpullah Siti Aisyah bersama Rasulullah SAW. Kalau bahasa kitanya diboyong lah ya. Selama itu masih hidup, masih umur 6 tahun bersama Sayyidina Abu Bakar, tapi sudah dinikahi. Setelah di umur 9 tahun baru diboyong lah, bahasa Jawanya diboyong Siti Aisyah untuk hidup bersama Rasulullah SAW. Kurang lebih ada 9 tahun Siti Aisyah bersama Rasulullah SAW, dan saat Rasul meninggal dunia Siti Aisyah masih berumur berapa kemarin? 18 tahun ya. 9 tambah 8 berapa? 9 tambah 9 18. Nah itu 18 tahun Siti Aisyah pada saat Rasul meninggal. Jadi 9 tahun bersama Rasul, 2 tahun setelah dinikahi Rasul, hidup bersama Rasul di umur 9, meninggal Rasulullah di umur 18 tahun. Jadi seorang wali boleh menikahkan putrinya yang masih gadis dengan seorang laki-laki pilihan bapaknya. Tapi sepantasnya seorang bapak kalau ingin menikahkan putrinya seperti itu, dengan cara seperti itu, maka sepantasnya harus sekufu. Sekufu itu bahasa kitanya selevel lah. Selevel. Arti selevel itu si laki-lakinya ini memang orang baik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jangan ibarat kata menikahkan putrinya seperti zamannya Siti Nurbaya. Gara-gara bapaknya banyak hutang gak bisa bayar, ya satu-satunya jalan ya mau gak mau putrinya pun dijadikan korban untuk dinikahi oleh juragan. Zaman dulu mah juragan ya. Nah, itu ya. Ada kulihal seperti itu. La ilaha illallah. Nah, kita lanjutkan ya. Para ulama memperbolehkan wali, ini bapaknya si perempuan itu, atau mungkin kakeknya, ini bapaknya si bapak dari pihak perempuan, kakek maksudnya, boleh menikahkan tanpa izin. Tanpa izin siapa tadi? Si anak gadis perawan tadi. Tapi dengan syarat, kata ulama, dengan beberapa syarat. 1, tidak ada permusuhan antara bapak dengan anak. Artinya jangan gara-gara bapak ini dendam dengan putrinya, lalu putrinya dijadikan korban umpama. Jangan. Tidak ada permusuhan antara si anak gadis dengan bapaknya. Yang kedua yang kita sebutkan tadi,
si bapak ini menikahkan putrinya dengan setaraf, dengan sekufu, selevel bahasa kitanya. Laki-lakinya baik, ya baik. Jangan juga ibarat kata laki-lakinya nih yang pemabuk lah apa, gara-gara cuman harta saja dikorbankanlah anak tadi. Jangan. Jadi betul-betul sekufu. Ya. Anaknya gadis umpama dinikahkan dengan KI umur 60 ibarat kata, paling-paling 3 tahun mati dah umpama KI-nya. Ya, jangan. Nah, kecuali si gadis tadi mau, ya sudah, enggak apa-apa mau. Ada dulu orang menikah perempuan ya. Si KI sudah istrinya meninggal, jadi mau menikah lagi. Karena dia orang kaya kan dicarikan perempuan gadis, dapat gadis. Ya, duitnya banyak, gampang aja. Ya, jadi rupa itu laki-laki ini mau umur tua ibarat kata muha kada tapi bungas-bungas banar, tapi duitnya banyak, gampang aja. Adul, ada duit urusan lancar. Jadi nikah si Kak ini dengan si gadis tadi ini. Sekali apa? Orang pikir gak punya anak. Sekalinya 6 anaknya. Tocer juga kai itu. Umur tua tapi mesin masih kuat ya. Mobil tua tapi mesin kuat. 6 orang anaknya dari hasil pernikahan itu. Setelah 6 anaknya meninggal, dapat warisan banyak istrinya tadi. Baiklah ya, jadi sekufu. Kemudian yang ketiga kata ulama, maharnya mahar mistil. Mahar mistil itu bahasa kitanya pada umumnya lah. Mahar yang pada umumnya. Ada kemarin saya tanya dengan ibu-ibu pengajian. Nah, mahar itu mahar itu yang disebutkan dengan waktu akad nikah itu mahar katanya. Itu mahar namanya. Ada saya tanya ibu-ibu, Bu, sekarang ini kalau orang bernikahan tuh berapa semuanya biayanya? Ya mahal lah, ya bahasa apa, ya istilahnya lah, sampai pelaminan apa itu. Saya tanya berapa, katanya sekarang ini tuh pasarannya di Balikpapan 100 juta. Umak lahnya. Bisa apa bebinan itu? Nang perempuan yang menikahin lah 100 juta. Paling-paling bulang balik di atas kasur main HP aja. Memasak ada tapi bisa. Nah, kebinian zaman sekarang lain, kebinian zaman dahulu, masya Allah, serba bisa. Begaduhan anak bisa, begaduhan rumah bisa, mencuci apa semuanya serba bisa. Sekarang ini kekanakan perempuan ya Allah, bolak-balik ditilam aja, main HP bisa. Nah, jadi kita kembali maharnya mahar mithil. Mahar mithil itu bahasa kitanya yang pada umumnya. Jangan diibarat kata tidak ada mahar sama sekali. Tadi itu bapaknya punya hutang banyak, ya akhirnya anak jadi korban. Jangan. Kemudian yang keempat, jangan dinikahkan, kata ulama ya, syarat yang keempat, jangan dinikahkan si anak gadis itu kepada seorang laki-laki yang tidak mampu membayar mahar. Ya. Jangan umpama ini laki-lakinya laki-laki apa gitu, miskin apa, jangan juga. Karena perempuan ini memang puncak daripada kesenangannya dia itu adalah di harta. Itu puncaknya. Tapi laki-laki puncak kesenangan dia adalah kecantikan dia punya istri. Itu baik di dunia ataupun di akhirat. Makanya di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan laki-laki itu banyak kenikmatan di bidadari. Ya, bidadari itu. Kenapa? Karena kita ini laki-laki dari lahir sampai mati kalau melihat Kang Bungas tergoda iman kita. Walaupun bolongnya ganalnya sama aja, namanya laki-laki. Ya. Lain perempuan, puncak kenikmatan perempuan itu adalah perhiasan. Perhiasan dia bisa aja perempuan tuh ndak berlaki sampai Tuhan bisa. Tapi emasnya ya Allah bergelantungan di badannya. Semakin dia kaya semakin senang dia. Laki-laki itu apa katanya? Hanya kalau ada laki-laki yang biasa-biasa saja, apalagi laki-laki miskin, ndak punya apa-apa, menikah dengan perempuan kaya,
Apalagi perempuan yang nggak punya iman, ketika cekcok selesai sudah, laki-laki itu gak ada harganya di mata perempuan itu. Diungkitnya itu, kamu ini kan nikah dengan saya modal dengkul aja, mahar saya yang bayarin, perlengkapan waktu nikahan saya yang bayarin. Nggak sakit hati laki-laki digitukan, nggak ada harganya sama sekali. Nah, jadi seperti itu tuh. Kata ulama, kalau ingin menikahkan anak gadisnya, maka lihatlah laki-laki ini mampu nggak membayar mahar. Ya bahasa kitanya laki-laki ini bukan hanya mahar ya, bukan hanya waktu saat akad nikah, tapi laki-laki ini bisa nggak membawa anak putrinya untuk kehidupan yang lebih baik. Untuk kehidupan yang lebih baik. Jangan ibarat kata cuman maharnya saja pesta meriah di sana, ya pestanya meriah. Setelah itu apa? Ternyata bayar setelah menikahan acara resepsi selesai, ternyata cuman bayar hutang. Rumah ngontrak akhirnya, terkadang pindah sebulan 2 bulan pindah lagi, 3 bulan pindah lagi, cuman mewahnya aja waktu pernikahan, waktu resepsi. Terus terang orang kita ini kan kalau menikahan itu menang gengsinya aja, ya padahal orang nikah kan mahal-mahal banget. Nikah itu berapa sekarang? 6,5 atau berapa itu? Nggak mahal, tapi ya Allah ketika resepsi pernikahan luar biasa. Setelah selesai acara, bayar hutang sana, bayar hutang sini, itu banyak banget. Jadi yang terpenting adalah bukan hanya si laki-laki itu mampu membayar maharnya atau pestanya, tapi yang terpenting itu untuk kehidupan setelah itu. Bisa nggak si anak gadis ini, si laki-laki ini membawa anak gadis perempuan itu kepada kehidupan yang lebih baik? Nah itu. Kemudian syarat yang kelima kata ulama, tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan. Artinya jangan sampai si bapak ini menikahkan putrinya yang gadis tadi dengan laki-laki yang bisa mengecewakan si putrinya tadi, baik dalam kehidupannya dia atau dalam agamanya. Dulu anak ini umpama perempuan, masya Allah baik, akhlaknya baik dan sebagainya baik, kemudian nikah dia dengan laki-laki, laki-lakinya bejat. Sebelumnya pakai jilbab dan sebagainya, setelah menikah berubah pakaiannya dengan pakaian yang tidak baik, bukan pakaian Islami. Ini berbahaya. Atau masya Allah sebelum menikah umpama dalam kehidupan si anak perempuan ini masya Allah semuanya bagus ya, kemudian kehidupannya bagus, apa semuanya pokoknya baiklah, tapi setelah menikah dengan si laki-laki ini, ya Allah, anaknya ini perempuan dijadikan babu lah, inilah itu, tidak ada kelihatan lagi aura kecantikannya, luntur semuanya. Jangan juga seperti itu, kasihan si anak tadi yang dulu kehidupannya serba ada, umpama ternyata dia dinikahkan, dinikahkan dengan laki-laki pilihan bapaknya. Ternyata si anak laki-laki ini tidak mampu memberikan kehidupan yang baik kepada putrinya. Nah, lain pilihan anaknya sendiri. Kata bapaknya, bapak mau nikahkan kamu tuh dengan laki-laki itu tuh. Prianya lulusan luar negeri, anaknya ganteng, putih, bersih, harum, bisa berceramah, lengkap lah, tidak ada kurangnya lagi sudah. Kata si perempuan, aku nggak mau bah sama itu, aku punya pacar sendiri. Kemana kata abahnya, pacarmu yang mana? Itu nabah, oh mah, nang pacar nang kayak preman ini. Nggak mau bah, pokoknya kalau aku dinikahkan dengan itu aku lari dari rumah. Ya sudah, kamu tanggung sendiri ya kalau terjadi apa-apa. Daripada terjadi yang tidak diinginkan, dinikahkan sama bapaknya. Ternyata apa? Laki-lakinya bukan orang yang baik dan sebagainya. Apa yang terjadi? Maka si perempuan ini menanggung nasibnya sendiri. Tapi seorang bapak pasti berpikir ya, beribu-ribu kali untuk menikahkan putrinya dengan laki-laki yang
mungkin kurang baik. Hati-hati kita memilih mantu laki-laki. Kalau kita hanya punya anak perempuan, kita sudah sayangin, kita sudah manja, kita semuanya sudah melontarkan dana, kasih sayang yang begitu besar kepada putri kita, lalu kita nikahkan dia dengan laki-laki yang tidak baik. Jangan sampai seperti itu. Nah, intinya seorang bapak ingin menikahkan putrinya boleh tanpa izin anaknya, tetapi dengan syarat, dengan tujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan si anak tadi. Kalau seandainya kehidupan anaknya ini sebelumnya baik tapi dinikahkan ternyata setelah itu kehidupannya tidak baik, maka seorang bapak ini telah zalim kepada putrinya sendiri. Nah, oleh dasar itu yang kita sebutkan tadi, yang syarat-syarat tadi yang kita sebutkan, harus menikahkan dengan sekufu, selevel, kemudian tidak ada permusuhan antara anak dengan bapaknya, ya, kemudian apalagi si laki-laki ini mampu membayar mahar dan kehidupannya lebih baik dan seterusnya. Maka sebagian ulama nih ya, ada yang mengatakan tetap saja walaupun boleh si sebapak tadi menikahkan putrinya putri gadisnya dengan tanpa izin si anak gadis tadi, tapi sebagian ulama mengatakan tetap tidak boleh, harus minta izin juga kepada anak tadi. Artinya seorang bapak tidak sewenang-wenang menikahkan putrinya tanpa izin putrinya untuk ngambil jalan tengah. Dan sebagian ulama yang tegas, tidak boleh, tidak sah kalau bapaknya menikahkan tidak sekufu tadi itu, tidak sah nikahnya. La ilaha illallah. Nah, itu si anak tadi. Nah, alhamdulillah kita di Indonesia berlaku hukum ini. Kalau ada anak gadis perawan, maka harus, kalau dia datang ke KUA ingin menikah, maka dicari itu bapakmu siapa, mana orang tuamu. Ya, kalau seandainya orang tuanya nggak mau menikahkan dan sebagainya, apa sebabnya dan seterusnya, dilihat itu. Bahkan kami pribadi ya, waktu kami jadi pengulu itu di Landasan Ulu, kalau ingin menikahkan, maksudnya kalau ingin menikahkan seseorang, maka kami tanya dulu mana bapaknya si perempuan ini. Ada bapaknya, ada pak, ayo si anak ini bahasa kita meminta izin kepada bapaknya. Mana putrinya di kamar, ayo bapak kita ke kamar minta izin. Panggil mamanya, panggil bapaknya, duduk bapaknya di ranjang atau di mana, anaknya di bawah. Minta izin anaknya, bapak saya terima kasih, bapak ibu terima kasih telah dilahirkan, telah merawat saya dari kecil sampai besar dan seterusnya. Saat ini saya minta izin untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Fulan bin Fulan. Seterusnya minta ridha, minta halal, minta restu dan sebagainya. Pada saat itu hampir rata-rata keluar tuh air mata. Si putri keluar menangis, si bapak juga menangis. Si bapak ini menangis bukan karena bahagia, lain si anak. Si anak tadi menangis karena yang mungkin bahagia terhadap. Kalau si bapak ini, kita laki-laki menikahkan putri kita itu menangis, kenapa? Ya kita berpisah dengan anak kita. Anak ini yang paling kita sayang. Biasanya kan laki-laki itu kan paling dekat dengan anak putrinya. Ya enggak? Kita laki-laki nih, bapak-bapak ini paling dekat kita dengan anak perempuan kita. Makanya ada istilah cinta anak perempuan yang pertama kali adalah bapaknya. Makanya saingan perempuan, saingan istri itu, madu istrinya, itu adalah anak putrinya sendiri. Waktu kita masih menikah gitu ya, pertama kalau kita pulang dari kerja dari mana, yang kita cari istri kita. Tapi setelah punya anak gadis, yang kita cari anak gadis kita. Mana si yang dicium pertama kali anak gadis kita. Itu cinta seorang anak perempuan pertama kali adalah ayahnya. Nah kita waktu kita menikahkan putri kita itu luar biasa, kita berpisah. Dalam hati kita kira-kira bisa nggak nih si anak laki-laki ini membahagiakan putriku?
Bisa nggak dia ngasih ini, ngasih itu? Itu dalam hati kita. Saya rasa semuanya kita merasakan itu. Sedih, kira-kira dulu kemana-mana sama kita, kita manja. Sekarang suaminya ini, bisa nggak seperti saya membahagiakan anak saya ini? Itu luar biasanya. Nah, ala kulli hal, di dalam masalah anak gadis, kita kembali ke fikih. Di dalam masalah anak gadis ini, para ulama berbeda pendapat di dalam menikahkan si anak gadis perawan tadi. Sebagian ulama mengatakan boleh tanpa izin kepada si putrinya. Kemudian sebagian ulama mengatakan boleh tanpa izin anak putrinya, tapi dengan memenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan tadi ya. Ya, sekufu, selevel si calon suaminya ini, tidak ada percekcokan antara anak putri dengan bapaknya, dan seterusnya yang kita sebutkan tadi syaratnya. Nah, sebagian ulama mengatakan tidak boleh, tetap tidak boleh si bapak tadi menikahkan putrinya kecuali dengan izin si anak putrinya tadi. Anak putri gadis ya maksud kita ini, perawan. La ilaha illallah. Baik, itu pernikahan dengan menikahkan anak gadis perawan tadi. Kita masuk ke masalah kedua, anak janda, maksudnya perempuan yang janda. Adapun apabila seorang anak itu, perempuan tadi ya, adalah seorang janda. Dia pernah menikah, kemudian mungkin dia gagal dalam pernikahannya dia. Ya, walaupun itu bekas pilihan anaknya sendiri. Ya, dia minta izin sama bapaknya, minta dinikahkan dengan laki-laki itu. Kata bapaknya, ingat ya, itu menurut bapak itu tidak baik. Tapi kalau kamu maksa terserah. Dinikahkan sama bapaknya. Ternyata terjadilah goncangan di rumah tangga. Lalu apa yang terjadi? Terjadi perceraian. Maka si anak perempuan ini adalah dia menjadi janda. Itu janda hidup namanya, atau janda mati. Janda mati, suaminya meninggal dunia. Bahkan gak sedikit ya, waktu selesai akad nikah meninggal suaminya. Ada itu. Bahkan ketika sudah lagi hamil meninggal suaminya. Banyak itu. Saya berapa kali menemukan perempuan waktu meninggal, waktu hamil meninggal suaminya. Ada juga pernah kejadian itu waktu hamil diceraikan sama suaminya. Nah, ada juga itu. Ya. Macam-macam kasus dalam kehidupan ini, macam-macam. Kalau kita jadi penghulu tuh tahu banget cerita-cerita, oh ini tuh pengalaman-pengalaman orang berumah tangga. Macam-macam. Ya, ada yang menikah kemudian nggak dikumpul-kumpul sampai terjadi perceraian, ada juga. Ya, itu yang bahasa orang zaman sekarang janda rasa perawan itu. Rasa perawan. Nah, kenapa? Memang janda menikah kemudian cerai, tapi rasa perawan. Kenapa? Karena suaminya nggak pernah menyentuh istrinya. Kata orang lebih baik janda rasa perawan daripada perawan rasa janda katanya. Perawan katanya pas malam pertama, perawan apaan ini katanya. Ini bukan perawan lagi. Nah, itu banyak terjadi zaman sekarang ini, ngeri sekali. Banyak perempuan itu yang tidak perawan lagi. La ilaha illallah. Bahkan pernah saya ceritakan di sini. Saya tidak sebutkan di mana lokasinya, tapi ini laki-laki adalah punya travel, bahkan gelarnya sudah kiai itu. Sudah kiai, padahal masih muda, tapi karena dia punya travel, bisa ceramah ini. Tapi dia punya kelainan seksual. Bapak mamanya si laki-laki ini menikahkan anaknya ini dengan perempuan. Jelaslah dengan perempuan ya, maksudnya dengan laki-laki. Dengan seorang perempuan. Pestanya meriah sekali. 3 bulan dari selesai pernikahan tadi, si anak perempuannya ini, mantu perempuannya, gugat cerai suaminya. Gugat cerai. Apa sebabnya? Karena suaminya gak pernah menyentuh dia 3 bulan.
Setelah diperiksa, ternyata suaminya ini ada kelainan seksual. Artinya dia nggak suka dengan perempuan. Ya, modelnya aja dia kayak suka perempuan. Ternyata apa yang terjadi? Nggak suka perempuan. Nah, ternyata dia homoseksual. Nah, itu tuh. Padahal dia seorang ustadz itu, seorang kiai, bahkan pemimpin travel. Saya belum pernah ketemu, cuman di Facebook saya lihat, oh ini ustadznya. Teman saya cerita, di mana-mana ceramah dia, levelnya kiai, karena dia punya travel. Ya, tuh. Nggak tahu sekarang menikah apa enggak, kayaknya nggak menikah tuh, karena kelainan seksual tadi, nggak suka dengan perempuan. Kasihan. Baik, kita lanjut ya. Jadi kalau anak itu seorang janda, baik janda hidup ataupun janda mati, maka seorang bapak tidak boleh menikahkan putrinya yang janda tadi tanpa izin daripada si anak janda itu. Kenapa? Karena dia lebih pengalaman. Kalau nawarkan saja boleh. Nah, bapak lihat kamu sudah 2 tahun menjanda. Ya, kasihan. Bapak mau menikahkan kamu. Yang mana pak laki-lakinya itu? Nah, laki-lakinya gimana? Enggak mau, Pak. Enggak mau. Saya enggak suka, Pak. Ya sudah, bapaknya enggak boleh maksa. Atau si anak janda ini datang kepada bapaknya, Pak, saya sudah punya kekasih baru. Yang mana, Nak? Itu laki-lakinya. Kata bapaknya, kamu jangan nikah dengan itu. Kenapa, Pak? Itu kan sudah punya istri. Nggak apa-apa, Pak, saya jadi istri kedua, katanya. Nah, gitu. Nggak apa-apa, katanya. Saya lebih punya suami daripada nggak punya suami. Terlalu banyak fitnah di luar. Toh juga istrinya yang pertama juga izinkan. Gimana ini? Kata bapaknya, sudah terserah kamu. Nikahkan? Boleh. Banyak begitu, ya, janda jadi istri simpanan. Istri simpanan, bos-bos batu bara tuh. Banyak tuh. Apa yang terjadi? Ya sudah, si bapaknya menikahkan. Kenapa kok begitu? Karena si janda ini, si anak janda ini lebih berpengalaman di dalam masalah kehidupan rumah tangganya. Dia pernah hidup berumah tangga, jadi tahu bagaimana menjaga kehidupan yang selanjutnya di rumah tangga yang berikutnya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkata dia, telah bersabda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ajar Nabi? La tunkahul ayyimu hatta tustamara wa la tunkahul bikru wa la tunkahul bikru hatta tustadana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa ibnuha? Qala antas uta. Dan Nabi, janganlah engkau menikahkan perempuan yang janda sebelum diajak bermusyawarah. Artinya harus minta izin dulu, bermusyawarah dulu, jangan langsung menikahkan. Jadi janganlah seorang wali menikahkan anaknya yang telah menjanda tanpa bermusyawarah lebih dahulu, tanpa minta izin kepada anaknya. Nggak boleh. Jadi kalau langsung dinikahkan, si anak ini boleh menggugat itu. Dan anak perempuan, dan anak perempuan diminta dengan izinnya. Sahabat-sahabat lalu bertanya, ya. Dan anak perawan dinikahkan sebelum diminta izinnya. Artinya kalau anak perempuan yang masih perawan boleh dinikahkan tanpa diminta izinnya. Ya, tanpa diminta izinnya artinya boleh anak perempuan tadi dinikahkan dinikahkan
tanpa persetujuan anak si gadis tadi. Tapi di dalam hadis ini juga harus diminta izinnya, persetujuannya. Nah, kalau ya Rasulullah wa kaifa idnuha, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau anak gadis itu kita mengetahui dia suka atau tidak suka? Qala antas kuta, izin si anak gadis tadi itu adalah dengan diamnya. Nah, dari sini kata ulama, kalau kita menikahkan putri kita yang masih gadis, kita mengetahui nih apakah dia suka nggak suka adalah kalau dia diam berarti dia suka. Tapi kalau dia nggak suka pasti dia ngomong. Nah, lain dengan si janda tadi. Itu tidak bisa tidak bisa dikatakan bahwa si janda itu suka atau tidak suka kecuali dengan omongannya. Harus dengan omongannya. Si janda tadi bilang, saya suka dengan laki-laki itu. Oke. Saya tidak suka dengan laki-laki itu. Baik, itu jelas itu. Tapi kalau ada perawan, kalau bapaknya bilang, nak, itu ada itu anak laki-laki itu, bapak mau nikahkan dengan kamu. Kamu mau enggak? Diam. Kamu mau enggak, kata bapaknya? Diam saja. Tapi memerah pipi. Nah, ngomong, diam saja. Berarti anak itu suka. Si anak perawan ya, berarti anak itu suka. Nah, tapi kalau dia tidak suka pasti ngomong, kamu mau nggak nikah? Nggak mau pak, katanya. Nah, itu anak gadis. Kebalikan dengan si perawan, si janda. Kalau janda harus ngomongannya dipegang. Tapi kalau anak gadis menunjukkan dia suka atau tidak suka adalah dengan diamnya dia. Dengan diamnya dia. Di daerah Turki ini ya, itu dia sama lah, mirip-mirip dengan kita ya, mirip-mirip. Jadi kalau seorang laki-laki nih ngelamar seorang perempuan, datang keluarganya si laki-laki begitu. Nanti bapaknya bilang si anak perawan, nak, itu ada orang teman bapak mau datang, dia punya anak laki-laki. Yang mana orangnya pak? Yang itu loh. Kamu mau nggak? Nggak tahu lah pak. Ya kan ya? Karena belum lihat lagi. Nah, orang kita biasanya kan nanti gitu juga, suruh anak gadis itu keluar membawakan minuman. Nah, kita kan ada kita bawa minuman. Nanti minum tuh si keluarga si bapak laki-laki ini. Wah, sudah pintar bikin air katanya. Manis katanya tehnya nih. Senyum-senyum tuh anak gadis tadi. Ya, dengar si anak gadis tadi di belakang apa omongan orang tua ini. Ya, datang nih ngelamar, kata si bapak perempuan, entar dulu ya, kita tanya dengan putri kita. Masuk ke dalam tuh orang tuanya. Kamu mau nggak anak sama laki-laki dulu tuh orangnya enggak? Kasih tahu dulu dia sekolah di sini, lulusan ini, punya kerjaan ini, anaknya saleh, seterusnya. Diam saja anak gadis itu, mau nggak? Diam aja. Berarti suka, kata bapaknya, alhamdulillah. Berarti kamu suka ya? Diam aja. Tapi kalau dia nggak suka, ngomong dia, aku nggak suka pak, pasti itu anak perawan gitu. Anak perawan seperti itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Tapi kalau di Turki nih ya, saya lihat di video itu, kalau orang Turki ini, si anak gadis ini membawakan air, sama kayak kita juga, bawa air begitu di depan keluarga perempuan tadi, kasih satu-satu. Mana suaminya yang mau ngelamar dia? Nah ini. Bawakan kopi. Ketika dia nyodorkan air minum kepada si laki-laki itu, ngelirik sedikit sudah ditumpahkannya. Kalau kalau diterima berarti tehnya, kopinya digoyangnya, tertumpah di piring ini. Itu menunjukkan dia mau dilamar. Itu orang Turki di sana. Saya lihat videonya begitu. Gitu, digoyangnya diketek, tumpah air tadi di mana di gelas. Langsung ribut, alhamdulillah katanya. Keluarganya alhamdulillah. Kalau sudah diterima, selesai sudah. Nah, apalagi selanjutnya ini. Kapan pernikahan, kapan tanggalnya semuanya dan seterusnya. Terus begitu kan ya.
Baiklah ya. Nah, jadi hadis tadi menunjukkan bahwa seorang bapak kalau ingin menikahkan putrinya baik janda ataupun perawan juga harus minta izin dengan anak tadi. Tapi kalau si janda harus dengan kepastian yang keluar dari mulut si janda tadi mau tidak mau. Kalau si perawan izinnya artinya dia suka atau tidak suka adalah kalau dia suka berarti dia diam, kalau dia tidak suka pas dia ngomong. Nah, di dalam memahami hadis ini, para ulama terbagi menjadi dua bahagian. Yang pertama mengatakan, ini adalah perintah sunnah atau larangan makruh, bukan larangan wajib atau larangan haram. Artinya gini ya, ada yang mengatakan masalah izin meizin ini hukumnya sunnah saja. Kalau seorang bapak tidak minta izin kepada anaknya, lalu dinikahkan hukumnya makruh. Ya. Bukan larangan wajib, bukan perintah wajib harus minta izin, bukan juga larangan haram kalau dia tidak minta izin. Ini orang pendapat ulama pertama. Di dalam masalah, dalam pendapat yang lain menunjukkan bahwa hadis ini kata ulama kedua, ini hukumnya wajib minta izin kepada si anak tadi. Si anak tadi. Sedangkan yang mengatakan hadis Rasulullah Sayyidina Abu Bakar menikahkan Siti Aisyah dengan Rasulullah tanpa izin Siti Aisyah itu adalah khususiat bagi Nabi. Khususiat bagi Nabi, tapi yang lain juga harus minta izin kepada anaknya, baik yang gadis ataupun yang perawan. Baik, kesimpulannya seperti ini ya. Kesimpulannya seperti ini. Satu, pendapat yang pertama mengatakan kalau gadis perawan boleh si bapak tadi menikahkan putrinya secara mutlak tanpa izin putrinya. Dua, boleh si bapak menikahkan putrinya yang gadis tadi dengan seorang laki-laki tanpa izinnya, tapi dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Ya, sekufu laki-lakinya, tidak ada percecokan antara bapak dengan putrinya dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga, tidak boleh si bapak ini menikahkan putri gadisnya tanpa dengan izin putrinya tadi. Putrinya tadi ini ya. Jadi secara mutlak. Yang keempat, boleh si bapak menikahkan putrinya tanpa izin dengan anak gadisnya tadi, tetapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Nah, itu kesimpulan daripada anak gadis perawan. Tapi kalau si janda, sepakat para ulama bahwa anak putri yang janda bapaknya tidak boleh menikahkan putrinya tanpa minta izin kepada anak si janda tadi. Nah, alhamdulillah kita di Indonesia ini berlaku dua-duanya. Artinya seorang bapak kalau ingin menikahkan putrinya meminta izin kepada putrinya dulu, baik yang janda, baik yang perawan, apalagi yang janda. Kalau seandainya bapaknya itu menikahkan langsung, maka dari pihak Kementerian Agama ya KUA tidak bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Ya. Dan kalau seandainya si bapak ini tidak mau menikahkan, nanti kita akan sampai babnya, bab qudul namanya. Si laki-laki ini baik, semuanya baik, tapi bapaknya tidak mau menikahkan putrinya dengan laki-laki itu. Nah, nanti kita akan masuk di bab yang berikutnya, bab masalah udul. Udul itu artinya seorang bapak tidak enggan menikahkan putrinya. Itu bisa terjadi dan banyak sekali kasus ya. Saya banyak beberapa kali mendapatkan kasus waktu jadi pengurus seperti itu. Nah, maka nanti ini diambil paksa oleh hakim dan hakimlah yang menikahkan putri itu, si anak tadi. Nah, itu nanti bab berikutnya insyaallah. Baik, cukup sekian. Semoga ada bermanfaat semuanya dan kita bisa
mengamalkan apa yang kita pelajari. Nah, insya Allah besok kami beserta rombongan akan memulai perjalanan kami berangkat umroh. Pesawatnya dari Balikpapan jam 9 pagi kalau nggak salah, tapi kita kumpul di bandara 3 jam atau 2 jam sebelumnya. Kemudian besoknya hari Senin baru kami akan berangkat ke Saudi, kembali ke tanah air, ke Balikpapan insya Allah kalau tidak ada halangan. Pesawatnya nyampe di Jakarta jam tanggal 6 Januari dan sampai kami di Balikpapan insya Allah di tanggal 7. Jadi perjalanan kurang lebih 14 hari. Dan tanggal 15 Januari kurang lebih 1 bulan berikutnya insya Allah kami berangkat lagi untuk membawa rombongan berikutnya. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat umrah di bulan Januari, masih ada seatnya 6 orang lagi, 6 jamaah. Harganya 30 juta, tapi sudah gratis semuanya. Artinya umrah sampai 5 kali ke Jabal Mahnet, ke percetakan Al-Quran dan semuanya itu gratis. Yang bulan Januari tapi harganya 30 juta. Masih ada 6 seat lagi. Siapa tahu ada yang berminat, insya Allah kami terima. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.